keunggulan. Di antaranya yakni kita dibekali banyak kompetensi, bukan hanya memiliki ilmu mengajar seperti guru, namun juga mempunyai ilmu untuk mengelola dan mengawasi sistem pendidikan. Serta karena ranahnya manajemen pendidikan Islam itu nanti akan menjadi pemimpin dalam lembaga pendidikan, maka disitulah saya juga diajarkan tentang ilmu microleading, jiwa kepemimpinan dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Di video kali ini aku akan membahas terkait salah satu topik materi yang telah aku pelajari di semester 6 dalam mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi dan Perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, SPDI MPD, yakni Search Engine Google. Ya, Search Engine dan Google merupakan dua hal yang kerap kali dipersepsikan menjadi satu kesatuan. Hal tersebut tidak salah memang, hanya saja pengertian umum search engine itu bukan hanya Google semata, melainkan ada beberapa perusahaan lainnya seperti Yahoo, Bing, Yandex, dan bahkan AltaVista. Namun di antara beberapa macam search engine tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa Google merupakan search engine terpopuler dan merupakan search engine terbesar yang seringkali digunakan oleh pengguna internet secara global. Nah, berbicara tentang Google, tentu mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang lanjut usia itu pasti mengenal nama besar Google. Dan pasti dari mereka itu banyak menggunakan Google untuk mencari informasi apapun di internet. Dan mereka mungkin hanya mengenal nama Google saja dan bisa menggunakannya. Namun belum tentu mereka ini tahu bagaimana sejarah dari Google tersebut dan siapa pendiri dari Google. Lantas, bagaimana sejarah dari Google dan siapakah pendiri dari Google itu? Jadi, sejarah Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1996. Saat itu, keduanya merupakan mahasiswa pasca sarjana di Stanford University dan sedang berkolaborasi mengembangkan mesin pencari bernama Backrub yang dioperasikan menggunakan server di kampus mereka. Nah, pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin ini berniat mengganti nama Backrub menjadi Google. Namun, nampaknya salah satu di antara mereka itu salah mengeja nama Google menjadi Google dan sudah terlanjur menuliskannya ke dalam cek. Hal itu membuat Larry Page dan Sergey Brin ini akhirnya mentok menggunakan nama Google sebagai search engine mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa nama Google ini adalah hasil dari salah ejaan yang membuahkan hasil keberuntungan. Dan secara resmi Google didirikan pada tanggal 4 September tahun 1998 di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Nah, terdapat berbagai macam aplikasi yang dapat kita gunakan di Google. Di antaranya, yang pertama, Gmail. Gmail merupakan layanan gratis dari Google yang berfungsi untuk menerima, mengirim surat dari siapapun dan lebih keamanannya terjamin. Yang kedua, yakni Google Translate, di mana Google Translate merupakan aplikasi untuk menerjemahkan bahasa asal ke bahasa lainnya, baik itu berupa kata, kalimat, maupun suatu situs. Yang ketiga, yakni Google Maps, merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari lokasi suatu tempat. Yang keempat, yakni Google Drive, yang berfungsi untuk menyimpan file, berbagi file, hingga membackup file dalam jumlah besar melalui internet dengan akun Gmail yang kita miliki. Yang kelima,
apapun di internet. Dan juga Google sangat berperan penting dalam pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kementerian Agama juga telah menggandeng Google untuk membangun pendidikan madrasah kelas dunia melalui transformasi digital dalam rangka mewujudkan pendidikan 4.0. Transformasi pendidikan berbasis digital tersebut ditekankan pada e-learning dan e-office yang merupakan terobosan baru di lingkungan madrasah. Lalu, apa saja peran Google dalam pendidikan Islam? Nah, di sini saya membaginya menjadi dua peran besar. Yang pertama yakni berperan dalam e-learning dan yang kedua berperan dalam e-office. Berperan dalam e-learning dengan memanfaatkan Google Workspace for Education dari Google yang terdiri dari berbagai fasilitas seperti Google Classroom, Google Meet, Google Drive, dan berbagai fasilitas lainnya, maka dapat membantu proses belajar mengajar, mempermudah mencari materi pelajaran, mempermudah guru untuk mencari metode pembelajaran yang menarik, serta dapat menjadi media sarana diskusi antar sesama guru. Yang kedua, berperan dalam e-office. Dengan adanya aplikasi Google seperti Gmail, itu dapat mempermudah untuk mengirim dan menerima surat. Dengan Google Docs